Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 76. Iya, tapi ganti sopir. Takutnya sopir tadi ngantuk. Balas Sekretaris Lim. Nyaris semalaman mereka berkomunikasi, hingga akhirnya Sekretaris Lim meminta Widi untuk tidur. Saat sahur, kabar bahwa Sekretaris Lim tengah di perjalanan untuk kembali menemui Widi, langsung mengejutkan semuanya. Tampak raut lega bahkan sumringah yang perlahan menghiasi wajah mereka. Kalau Lim sampai ke sini lagi, kamu juga harus siap kalau dia sampai mengajak kamu menikah, ucap Arum yang duduk di sebelah Kalandra. Sahur kali ini tak lagi disertai anak lantaran anak masih kompak tidur. Enggak apa sih, nikah sama Lim pun, ibu yakin kamu akan jauh lebih bahagia, yakin Ibu Kalsum langsung mendukung. Benar, Mas juga setuju, balas Kalandra tak kalah sumringah. Kalaupun sampai harus langsung ke Jakarta, ya sudah dijalani saja, lanjut Arum, yang namanya suami kan memang harus diikuti. Apalagi untuk suami bertanggung jawab sekelas Lim. Sudah, kamu nggak usah sedih lagi. Waktu kamu terlalu berharga untuk manusia sekelas Agus, lanjut Arum. Ya sudah, sekarang ayo kita sahur, sergah Pasana bersemangat. Semuanya kompak tersenyum dan perlahan kembali fokus dengan makanan di piring masing-masing. Sementara orang tua Resti juga tak kalah heboh karena keduanya yakin, keduanya akan turut akan dibawa. Kalau Widi ke Jakarta, kami juga ikut ke Jakarta. Kami mau tinggal di Jakarta, yakin Ibu Ripa dan Pak Mul mendadak kegirangan tak sabar. Semua yang ada di sana kompak mesem, membuat Widi berpikir, ada hikmah di balik kegilaan Agus kepadanya. Dari orang tua Resti yang akhir mau diboyong bahkan tinggal di Jakarta. Tentunya, hubungan Widi dan Sekretaris Lim juga makin dekat. Dering tanda pesan Wa masuk. Mengusik Widi yang kali ini memang sampai membawa ponsel walau ia tengah sahur bersama Kalandra sekeluarga. Widi memang sengaja membawa ponselnya karena sampai detik ini, ia masih berkomunikasi dengan Sekretaris Lim. Lebih mengharukan lagi, ternyata dering tadi merupakan pesan masuk dari Sekretaris Lim. Sekretaris Lim yang sudah sampai rest area mengirim foto sepiring nasi lengkap sebagai menu sahur. Mas Lim, sahur dulu. Sekalian mau ngopi, ngantuk banget. Widi, selamat sahur, Mas. Iya, ngopi biar enggak ngantuk banget. Mas Lim, harusnya sebelum pukul 9 pagi, aku sudah sampai sana karena memang enggak macet. Widi, amin, aku tunggu, Mas. Ya sudah sekarang Mas sahur karena aku juga mau sahur. Nanti disambung lagi. Emoji hati 3. Mas Lim, emoji hati 5. Widi, aku seneng banget punya pasangan segersep Mas. Emoji hati 3. Baru berpisah sudah bertemu lagi, memang menjadi kebahagiaan tersendiri. Hanya saja jika alasannya seperti yang dialami Widi, tentu ada kesenjangan tersendiri. Wajah Sekretaris Lim terbilang pucat ketika akhirnya pria itu sampai di kediaman Kalandra. Pria itu disambut oleh para wanita karena baik Kalandra maupun Pasana sudah harus kembali bekerja. Baru sampai Jakarta sudah kesini lagi. Bagaimana rasanya? Aman? Apa sudah oleng mirip baling? Baling, tanya Arum yang tadi sertai kedua anaknya. Sekretaris Lim yang sudah ditempeli oleh Salwa, berkata, semuanya benar, Mbak. Tapi ya daripada kenapa? Melihat kedekatan Sekretaris Lim dan Salwa membuat Arum teringat pada awal mula hubungannya dan Kalandra. Sebab dulu, ketimbang dengannya, Kalandra jauh lebih dekat dengan Aidan. Lebih tepatnya, Kalandra ibarat cinta pertama Aidan. Karena dari Kalandra juga, Aidan mendapatkan cinta tulus seorang papa. Istirahat dulu, ya, nanti ke kantor polisinya tunggu papahnya anak pulang, ucap Arum sekalian pamit. Ia meninggalkan Sekretaris Lim dan Widi berikut ketiga anak Widi, di ruang keluarga. Kompak menghela napas pelan tak lama setelah Arum pergi. Widi dan Sekretaris Lim juga kompak saling menoleh hingga tatapan mereka bertemu. Bentar, ucap Sekretaris Lim yang kemudian menurunkan masker Widi. Ia baru tahu, di wajah sebelah kiri Widi ada bekas luka dan itu terbilang mencolok. Widi sampai menahan napas karena tangan kanan Sekretaris Lim sampai meraba bekas luka di wajah kirinya. Pria itu terlihat sangat terkejut,
menyayangkan kenapa ada bekas luka di sana. Sekretaris Lim terlihat sangat peduli sekaligus menyayangi Widi. Ini gara dia juga, lirih Sekretaris Lim sengaja menjaga suaranya karena di sana juga ada anak Widi yang harus ia jaga mentalnya. Namun, Widi buru menggeleng. Bukan, Mas, ini murni kecelakaan. Aku ditabrak motor tanpa pengendara. Motornya Dr. Andri, yang Mas berobat ke kliniknya. Ingat, itu kan ceritanya motornya lagi dia panasin. Tapi ditinggal dan tanpa sepengetahuannya, anaknya malah main asal gas dan bikin motornya jalan sendiri. Nah kebetulan aku lewat dan akhirnya aku ketabrak, Widi juga berbisik-bisik. Sekretaris Lim langsung meringis ngeri, motor gede, tebaknya. Iya, Mas, motor gede? Balas Widi dan pria di sebelahnya makin sibuk meringis, seolah menahan rasa nyeri luar biasa. Sakit banget, lirih Sekretaris Lim masih meringis. Ya gitulah Mas. Pokoknya sakitnya sampai ke sendi. Aku rasa kamu kurang amal, makanya jadi sering kena sial. Nanti deh kita semacam amal ke orang terdekat di sekitar rumah kamu saja kali. Ya, kalau gitu untuk beberapa waktu aku mau izin dulu ke Koko. Aku kerja by online saja. Mendengar penjelasan dari Sekretaris Lim, Widi juga penasaran. Langkah apa yang akan pria itu ambil sebelum membawanya ke Jakarta? Apakah benar mereka akan menikah dalam waktu dekat? Hah, lirih Arum sengaja ditahan. Ia yang masih di kamar dan hendak menyetrika pakaian dinas Kalandra, menjadi urung melakukannya. Ia mencabut colokan setrikanya, kemudian duduk sembari berusaha fokus menyimak ucapan Alea dari seberang sana. Wanita yang menolak dipanggil ibu itu tengah membahas niat baik Sekretaris Lim yang ingin segera meresmikan hubungannya dan Widi. Enggak apa ijab kabul dulu, nanti 1 bulan lagi baru gelar resepsi ya, Rom. Soalnya kalau aku harus bolak-balik, aku enggak kuat. Mabok bawaan hamil. Khawatir juga kenapa? Tentunya aku enggak akan lepas mereka kalau sampai gelar resepsi tanpa aku. 1 bulan lagi lah. Mendengar ucapan panjang lebar Alea, jantung Arum sudah langsung berdebar-debar. Karena dengan kata lain, Widi akan segera mengakhiri masa jandanya. Bahagia, terharu, dan perlahan terenyuh. Itulah yang Arum rasakan hingga ia tak kuasa mengungkapkannya. Sayang, kayaknya beneran, Lim bakalan langsung menikahi Widi, bisik Arum ketika sang suami yang baru pulang kerja, masuk ke kamar mereka. Kalandra yang sempat terdiam serius untuk menyimak ucapan sang istri, langsung mengangguk, bagus. Memang lebih baik seperti itu. Alhamdulillah, ada hikmah dan berkah di balik musibah. Balasan Kalandra yang terdengar sangat tenang, juga membuat Arum turut merasakannya. Arum tersenyum bahagia, ia mengambil alih tas kerja Kalandra, selain suaminya itu yang langsung pamit mandi. Lim mau ajak Mas ke kantor polisi. Lim pengen ketemu Agus, sergah Arum mengabarkan niat baik Lim yang tampaknya akan memberi teguran khusus kepada Agus. Oh, Kalandra yang telanjur masuk kamar mandi berangsur balik badan seiring tatapannya yang akhirnya bertemu dengan kedua mata Arum. Ya enggak apalah mandi dulu biar bisa peluk anak sekalian mamahnya, yakinnya yang mengakhiri ucapannya dengan tawa renyah. Arum langsung tersipu kemudian menggeleng geli. Sayang, lebaran 2 hari, aku diundang klien buat hadir di acara syukuran keluarga mereka. Mereka orang berada, tapi rumahnya masih di dekat rumah orang tua kamu. Namanya, Pak Restu terus istrinya Ibu Arnita. Kayaknya mereka sebaya kita sih. Kalau enggak salah, yang Pak Restu asli Jakarta, tapi istrinya asli tempat tinggal kamu, cerita Kalandra sebelum menutup pintu kamar mandinya. Arnita, nikahnya sama orang Jakarta namanya Restu. Siapa? Ya, tapi namanya memang enggak asing, ucap Arum menerka. Nah, ingat, jangan, kalian malah teman bahkan dekat. Kalandra menahan senyumnya menatap sang istri penuh rasa gemas. Arum tersenyum sambil mengangguk. Aku ingat dulu, Mas. Soalnya, rasanya kayak memang enggak asing. Sekitar 20 menit kemudian, Kalandra yang sudah mengembang Azura, keluar dari kamar. Ia menghampiri kebersamaan Sekretaris Lim dan ketiga anak Widi di ruang keluarga. Keempatnya tengah duduk akur sambil menonton acara video anak di ponsel Sekretaris Lim. Lim, jadi pergi,
Tanya Kalandra yang juga langsung heboh ketika disapa oleh Aidan. Aidan tampak sangat lesu dalam gendongan sang nenek dan Kalandra ketahui karena bocah itu baru bangun tidur. Bentar, ya, Lim. Bisa tolong emban, atau gendong Mbak Azura? Pinta Kalandra karena ia ingin mengemban Aidan, tapi Sekretaris Lim langsung menggeleng sekaligus panik. Aku takut, itu masih sekecil itu, takutnya aku matahin tulangnya. Cari amanlah, Mas, ucap Sekretaris Lim sambil meringis karena merasa ngeri seperti yang baru saja ia sampaikan. Kalandra menahan senyumnya, merasa lucu sekaligus gemas pada Sekretaris Lim yang tampak parno pada bayi merah, tapi anakku beda dan memang tipikal yang kokoh enggak lemes, Lim. Ayo coba, belajar, besok kamu juga punya, masa ia takut, belajar, pelan-pelan. Kalandra meyakinkan. Belum apa, Sekretaris Lim sudah tegang. Ia bahkan sampai panas dingin sekaligus berkeringat, oke. Tapi aku cuma berani sambil duduk. Aku belum berani sambil jalan kayak Mas Kala. Ia benar pasrah. Tapi ia juga sadar, Kalandra sengaja menjailinya. Benar saja, Sekretaris Lim makin tak karuan ketika si gembul Mbak Azura ada dalam dekapannya. Namun, melihat Azura yang begitu menggemaskan, ia juga jadi ikut tersenyum. Kan, jadi pengen punya juga, kan, kali ini Kalandra sengaja menggoda. Apalagi di waktu yang sama, Widi datang sambil menuntun orang tua Resti. Ketiganya keluar dari kamar tamu. Katanya si Lim pengin yang kayak Mbak Azura, ujar Kalandra yang kemudian tertawa. Ditodong begitu, Widi yang baru datang dan memang tetap membiarkan wajahnya tanpa rias hingga sisa bekas luka di pipi kirinya terlibat sempurna, langsung kebingungan. Tak kalah bingung dari Sekretaris Lim yang sudah sampai salah tingkah. Pipi putih Sekretaris Lim sampai sudah sangat merah. Namun melihat sang tunangan tengah belajar mengemban Azura, Widi juga jadi gemas. Ibu Kalsum sudah langsung tertawa lepas melihat ekspresi lucu Sekretaris Lim yang tampaknya memang ingin memiliki anak perempuan layaknya Azura. Suasana yang cenderung sunyi, menyelimuti pertemuan Kalandra dan Sekretaris Lim dengan Agus. Mereka tidak hanya bertiga karena Widi juga ikut serta, menjadi saksi bisu kebersamaan di sana. Kebisuan yang terjadi karena pihak Widi, khususnya Sekretaris Lim, merasa sangat muak kepada Agus. Sepanjang kebersamaan, tangan kanan Sekretaris Lim terus saja menggenggam tangan kiri Widi. Saking eratnya genggaman tangan keduanya, ruas jemari tangan kanan dan tangan kiri mereka terisi oleh jemari satu sama lain. Andai saya tidak melihat kamu sebagai ayah dari ketiga anak Widi, sudah saya lempar kamu ke jurang atau malah lava pijar agar kamu terpanggang, kesal Sekretaris Lim. Agus mendengkus sebal dan sengaja menepis tatapan tajam mata sipit Sekretaris Lim yang memang masih memakai kacamata bening. Orang begini kalau dibilangin bukannya malu, tapi malah ngelunjak. Lihat saja nanti kalau cara kamu begini terus, pasti hukuman kamu bakalan lebih berat, ucap Kalandra yang kemudian berkata, tapi kayaknya kamu malah sengaja memperpanjang hukuman agar bisa makan sama tinggal gratis. Lirih Agus sengaja menyepelekan ucapan Kalandra. Walau yang ada, ulahnya itu membuat sepatu pantofel Kalandra mendarat di kepalanya. Sakit, Mas, keluh Agus sembari mengelus bekas sepatu Kalandra di kepalanya. Otak kamu tuh yang sakit, kesal Kalandra sembari memakai kembali sepatu sebelah kanannya. Memang bikin emosi sih, kalau berurusan dengan orang seperti Agus ini. Daripada malah makin emosi, lebih baik kita pergi. Pastikan saja dia mendapatkan hukuman paling berat. Termasuk mengenai penelantaran anak, dia juga wajib dapat, ucap Sekretaris Lim. Satu lagi, malam ini juga, kami akan menikah. Saya akan menikah dengan Widi, jadi andai kamu berani macam lagi, ancaman saya yang akan membuang kamu ke lava. Beneran bukan hanya sekadar ancaman, lanjut Sekretaris Lim dengan suara sampai gemetaran saking emosinya. Apa yang baru saja Sekretaris Lim katakan, langsung menarik perhatian seorang Agus. Agus dengan penampilannya yang dekil dan tak setampan dulu ketika masih menjadi suami Widi, menatap tak percaya Sekretaris Lim kemudian berganti pada Widi yang terus menunduk. Kamu sengaja menikah dengan pria sipit ini agar kamu bisa menikah denganku lagi, kan? Tebaknya menerka, menatap Widi penuh kepastian. Apaan? Siapa juga yang mau nikah lagi sama kamu? Jadi orang kok pede banget. Jangankan menikah lagi, kenal kamu saja,
aku beneran sudah ogah, kesal Widi sambil menatap Agus. Alasanku masih mau kesini dan itu menemui kamu, agar aku bisa mengabarkan secara langsung ke kamu, bahwa lepas dari kamu, aku dan anakku menjadi sangat bahagia. Saking emosinya, Widi juga sampai gemetaran. Tak hanya suara, tapi juga tubuhnya. Bukannya emosi atau setidaknya tersinggung, Agus malah tersenyum senang. Kalandra makin gregetan hingga memilih mengajak Widi dan Sekretaris Slim pergi dari sana. Apalagi setelah dipertemukan pun, jangankan meminta maaf, merasa bersalah saja, Agus tampak jelas tidak merasakannya. Aku yakin kamu enggak akan pernah bisa melupakanku, teriak Agus yang kali ini sampai berdiri sekaligus tertawa. Di depan sana, Sekretaris Slim buru membekap kedua telinga Widi dari belakang sambil buru membawa Widi pergi dari sana. Biarkan dia terus berbicara, anggap saja itu satunya hiburan untuknya tanpa harus membuat kita sudi mendengarnya, bisik Sekretaris Slim kepada Widi yang kedua telinganya masih ia bekap. Kalandra yang mendengarnya malah makin jengkel kepada Agus yang di belakang sana tengah diamankan oleh petugas untuk kembali dikandangkan. Membahas pernikahan Widi dan Sekretaris Slim, hari ini juga dan itu setelah salat tarawih, acaranya memang akan terjadi. Pernikahan sederhana, baru ijab kabul dan memang baru pernikahan secara agama. Kendati demikian, keduanya tetap langsung mengurus sederet keperluan agar pernikahan mereka resmi di mata hukum. Widi juga menjadi warga Jakarta demi mempermudah urusan ke depannya. Jadi, hari besok juga, Widi juga sudah akan langsung mengurus pengunduran dirinya dari sekolah wanita itu mengajar. Seperti mimpi, itulah yang Widi rasakan saat ini. Waktu yang tersisa menuju pernikahan keduanya, dirasa wanita itu menjadi berputar lebih cepat. Rasanya baru tadi, calon suaminya mengabarkan waktu pernikahan mereka dan itu setelah salat tarawih. Namun kini, tiba saja beduk tanda berbuka puasa terdengar berkumandang. Emosi yang sempat terasa begitu kuat akibat kunjungan mereka kepada Agus pun, hilang tak tersisa digantikan bayang masa depan yang terlihat sangat cerah. Masa depan yang seolah sudah ada di pelupuk mata Widi, dan belum apa rasanya sudah sangat indah. Der Widi, kok aku lihat mobilnya si Sipit ya, di depan? Pertanyaan dari Pak Haji yang terdengar sangat penasaran, mengalihkan perhatian Widi yang sebenarnya sedang cukup melamun. Widi langsung menoleh ke sumber suara Pak Haji. Ia memergoki pria tua itu melangkah lemas menghampirinya dan memang baru datang. Tak beda dengannya, ketiga anaknya yang sedang makan juga langsung menjadikan kedatangan Pak Haji sebagai fokus perhatian. "Gimana, Bah?" tanya Widi memastikan. "Tadi saya kurang fokus." Lanjutnya yang kali ini memang sambil kembali menyuapi si bontot Adelio dan tengah ia pangku. "Jadi, dari tadi kamu melamunin aku, toh?" tanya Pak Haji mendadak bersemangat. "Ih, fitnah banget si Mbah," balas Widi yang kemudian sengaja mengabarkan rencana pernikahannya. Agar pemuja janda di hadapannya dan masih memakai kacamata khusus, tak lagi berharap kepadanya. "Bah, saya punya kabar bahagia," ucap Widi menjadi tersenyum semelingah. "Wah, cocok ini, saya memang paling cocok sama kabar bahagia, pernikahan contohnya." "Pernikahan kita," sergah Pak Haji yang buru duduk di tempat duduk kosong dan sudah ada segelas besar es teh yang dilengkapi irisan jeruk nipis. "Itu punya Ayah Lim," protes Salwa tak terima tempat duduk kosongnya ditempati Pak Haji. Ayah Lim siapa?" "Ayah Abdul." "Nama ayah?" "Abdul Goni," ucap Pak Haji berusaha hangat kepada Salwa yang memang duduk di kursi persis sebelahnya. "Bukan ayah kamu, tapi Ayah Lim," protes Aldo yang tak kalah sewot dari Salwa. Karena nama yang sama terus disebut, nama yang baginya tidak asing dan ia ketahui sebagai nama orang Jakarta yang telah melamar Widi, perasaan Pak Haji juga ikut jadi tidak enak. Berdeham ia lakukan kemudian menghela napas dalam guna meredam semua rasa tidak nyaman yang sempat hadir tersebut. "Der Widi, si Lim itu, nama si Sipit asal Jakarta itu, kan?" ucap Pak Haji hati demi menjaga perasaan sekaligus hatinya sendiri. Karena sampai detik ini, ia masih tidak rela jika Widi yang notabene janda incarannya, malah memilih pria lain dan itu Sekretaris Slim. Mendengar nama calon suaminya disebut dan itu sudah langsung membuatnya damai. Widi juga membagi kebahagiaannya melalui senyum tak kalah hangat dari perasaan sekaligus situasi hatinya sekarang. "Selepas salat tarawih, kami akan menikah, Bah, yakinnya." "Hah,
refleks Pak Haji yang kemudian terlihat pilon. Dunia pria itu mendadak hening. Seolah kedua telinganya juga mendadak tak bisa bekerja dengan semestinya, layaknya kedua matanya hanya karena kabar yang baru saja Widi sampaikan. Iya, Bah, nanti, setelah beres salat tarawih, kami bakalan gelar ijab kabul. Bah berkenan jadi saksi. Kan, lanjut Widi yang kemudian mengalihkan perhatiannya untuk fokus pada Adelio yang ia suapi. Namun di sebelahnya dan itu ditempati Pak Haji, suara jatuh terdengar. Bah, ketiga anak Widi kompak memanggil Pak Haji yang terkapar tak sadarkan diri meringkuk di lantai. Setelah Widi periksa, ternyata pria itu pingsan. Bahkan walau sekretaris Lim yang baru datang, agar mengguyur wajah Pak Haji menggunakan air cuci tangan di baskom kecil yang disediakan. Pak Haji tetap tidak mau membuka matanya. Selepas salat tarawih, ijab kabul sekretaris Lim dan Widi digelar di ruang tamu kediaman orang tua Kalandra. Acaranya sangat sederhana dan hanya menjadikan ketua RT, Ru, dan juga Pasana sebagai saksi, selain pihak keluarga Kalandra dan Arum sebagai saksinya. Di bawah pengawasan penghulu dalam formasi lengkap, Adi selaku kakak laki Arum dan Widi berperan sebagai wali. Sedangkan Pak Haji yang baru datang setelah kata sah berkumandang dan semuanya kompak berucap Alhamdulillah, mendadak terisak pedih kemudian melantunkan lagu rungkat andalannya. Padahal, semuanya kompak membaca lafal serta akad dipimpin langsung oleh penghulu di sana. Rungkat, habisan, cintaku hanya kamu permainkan, stop mencintaimu untung aku masih, ganteng, isak Pak Haji yang malah menjadi sumber tawa di sana. Katanya Simbah, pingsan, tanya Arum yang ikut tertawa. Ia dan Kalandra, duduk di karpet lantai yang ada di sana menghadap Widi. Ya iya, Mbak. Tadi aku ngabarin Mas Kala bilang enggak apa, biarin saja, asal masih napas tandanya masih hidup. Balas Widi berbisik-bisik. Mendengar itu, Arum yang makin terkikik, refleks menepuk gemas sebelah lengan Kalandra. Ada saja memang tingkah suaminya yang lama tak kalah ajaib dari Pak Haji. Sini, Bah, kita ngobrol dulu sama pengantin baru. Ajak Kalandra sambil tetap duduk. Sementara di luar sana, Pak Haji masih berdiri di depan teras mirip orang tersesat. Emoh, balas Pak Haji yang maksudnya menolak. Ia malah memilih duduk sila di teras sambil menopang wajahnya menggunakan kedua tangan seiring tatapannya yang terus menatap pedih pengantin baru di depan sana. Widi dan Sekretaris Lim kompak memakai nuansa putih. Sekretaris Lim memakai kemeja lengan panjang warna putih, sementara Widi memakai kebaya pengantin lengkap dengan jilbabnya. Di sana tidak ada anak, dan hanya berisi orang dewasa dalam formasi lengkap. Sebab orang tua Resti juga turut berperan menjadi saksi. Mumpung penghulunya masih di sini, mau sekalian enggak, tawar Kalandra masih meledek Pak Haji. Jandanya enggak ada, balas Pak Haji benar lemas. Semuanya kompak tertawa tanpa terkecuali Sekretaris Lim yang sudah dibisiki secara detail siapa itu yang mereka panggil Pak Haji, oleh Widi. Iya, Widi, wanita yang kini telah resmi menjadi istrinya. Kan masih ada satu, Bah. Mamak mertuaku, apa mau sama mamahnya Angga? Tawar Kalandra masih sibuk menahan tawanya. Kamu ya, Pak pengacara, durhaka banget ke mertua sendiri, kesal Pak Haji. Di depan sana, Kalandra buru sungkem pada Ibu Rusmini yang duduk persis di sebelah Arum, bersebelahan dengan kedua orang tua Resti. Setelah acara di sana selesai, Sekretaris Lim langsung memboyong Widi dan ketiga anaknya ke hotel. Termasuk juga dengan Pak Haji yang mengantar hingga depan pintu kamar hotel Sekretaris Lim dan Widi menginap. Allahumma janda, jangan pergi lama, abis ini langsung cerai saja karena kamu jodoh saya. Lirih Pak Haji lemas tak berdaya sambil bersandar pada pintu kamar hotel pengantin baru menginap. Layaknya ketika saat Arum malah menikah dengan Kalandra padahal Pak Haji yang lebih dulu mengenal Arum. Kedatangan Pak Haji yang menjadi bagian dari Widi dan Sekretaris Lim, membuat beberapa mata yang melihat, tak menaruh perhatian khusus. Bersambung dulu ya teman-teman.